Oh. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang ucapan dari Bahar bin Smith. Di mana Bahar bin Smith itu mengucapkan di depan jamaahnya, ya, itu sudah muak dengan negara Republik Indonesia ini. Jadi Bahar bin Smith ini memvokasi umat untuk mencaci maki pemerintah, untuk membenci pemerintah. Kalau Bahar bin Smith ini tidak suka dengan negara Indonesia ini, ya udah keluar saja. Jangan mengajak umat untuk mencaci maki pemerintah. Ini bukan ajaran dari Ahlussunnah. Kalau sudah muak dengan negara Republik Indonesia ini, ya udah ya keluar saja dari Indonesia ini. Pulang ke negara asal nenek moyang si Bahar ini ya teman-teman. Namun kenapa harus mengajak umat untuk mencaci maki pemerintah? Kalau tidak ada Bahar bin Smith ini, insya Allah ya negara ini aman. Karena prinsip Ahlussunnah itu ketika menasihati pemimpin ataupun penguasa itu ada aturannya. Bukan di atas mimbar, bukan berceramah lalu kemudian mencaci maki pemerintah. Ini malah akan memperkeruh masalah. Oke lah, kalau memang pemerintah ini berbuat salah, berbuat zolim kepada rakyatnya, ataupun pemerintah ini misal ya, pemerintah ini korup ya. Ya udah kita bisa menasihati pemerintah. Tapi kalau mencaci maki pemerintah, mengajak umat untuk memberontak ataupun memprovokasi umat, membenci kepada pemerintah, ini malah akan memperkeruh negara Republik Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video dari Bahar bin Smith yang dimana Bahar bin Smith ini mencaci maki pemerintah dan ya Bahar bin Smith ini muak dengan negara Indonesia ini. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Wah ya, cari negara lain. Seharusnya kan seperti itu teman-teman ya. Padahal kita tenang-tenang saja di sini teman-teman ya. Justru dia sendiri yang bikin kekacauan di negeri ini teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Oh. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Muak. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Oh. Sombong amat ya. Saya kira kalau nggak ada Bahar bin Smith ini, negara Indonesia ini aman ya teman-teman ya. Ya, kalau masih ada Bahar bin Smith, lalu kemudian siapa itu? Ya, Habib-Habib Alawi yang lain yang selalu membuat kekacauan di negara ini, membuat kegaduhan, mengajak umat untuk mencaci maki pemerintah. Inilah yang membuat negara kita ini tidak aman. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Tuh teman-teman, ini menurut saya narasi-narasi yang tujuannya ya untuk membesarkan dirinya sendiri teman-teman ya, membangga-banggakan dirinya sendiri. Katanya dia muak, katanya melihat negara ini. Pertanyaannya, siapa ente? Ya? Siapa ente? Memangnya ente ini punya kontribusi apa untuk negeri ini? Itu kan pertanyaannya teman-teman ya. Ya kalau merasa muak, ya kalau merasa sudah jenuh di negeri ini teman-teman ya, ya silahkan buat negara lain teman-teman. Kalau memang masih ada tanah kosong ya. Kemudian kalau nggak ada tanah kosong, mungkin nggak mampu beli, ya cari negara lain. Atau minimal mungkin ya pulang kampung saja teman-teman ya. Tapi Bahar bin Smith ini tidak akan mau pulang kampung ya teman-teman, karena sudah hidup enak, nyaman di Indonesia dengan modal ya hadis-hadis palsu, modal nasab, modal dawir, menipu umat, hidup enak, kaya raya, mobil banyak, rumah mewah, dan ya tahu sendiri ya teman-teman. Nah seperti itulah, dia tidak akan ingin pulang ya, tidak akan pulang ke negara asalnya ya, negara datuknya yaitu Yaman. Kita lihat ya teman-teman ya, di negara Yaman sekarang ini terjadi apa ya? Ya terjadi seperti itu ya, perang saudara dan lain-lain. Di sana itu hidupnya itu sangat mengenaskan. Tentunya tidak akan mau pulang ya, di Tarim sana, Hadromaut sana yang katanya ya yaitu negeri para wali, negeri para habib, negeri para keturunan Nabi SAW.
Ya, itu bener enggaknya kita nggak tahu ya. Mari kita lanjutkan. Kemudian apa lagi katanya teman-teman? Katanya penjara itu di bawah kakinya. Ini gimana maksudnya nih? Konteksnya gimana? Mungkin maksudnya meskipun dia di dalam penjara teman-teman ya, tetap dia tuh punya power lah. Nggak ada orang-orang yang berani macam-macamnya. Meskipun dia di penjara, mungkin seperti itu ya. Sekarang kita lanjut di video kedua teman-teman. Dan ini lebih kocak lagi teman-teman. Ini luar biasa ya Allah. Tingkat kepedeannya nih Bahar Smith ini super tinggi teman-teman ya. Dan di sini dia menyebut-nyebut nama Sambo teman-teman ya. Coba kita simak videonya. Oke, coba. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Wilayah saya. Begitu Sambo masuk, anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Aduh, jadi di lapas Pondok Rajek ini kata Bahar bin Smith ya dirinya mengklaim, mungkin di situ dia dulu di penjara teman-teman ya. Jadi dia mengklaim itu wilayahnya katanya. Ini gimana ini konteksnya? Seperti preman aja teman-teman ya, yang kadang sering ngaku saya punya daerah kekuasaan ya. Ini wilayah kekuasaan saya. Ini mungkin maksudnya karena mungkin dia lama di penjara di situ teman-teman, di lapas Pondok Rajek itu. Jadi seolah-olah teman-teman dia merasa di situ adalah wilayah kekuasaannya. Kemudian katanya ketika Sambo ini masuk di situ, ya anak-anak maksudnya di situ ya para napi-napi yang lainnya mengatakan kepada Bahar, gimana ini? Ya, Bahar ya, Sambo masuk di sini, kita matiin atau gimana? Ya? Kemudian apa kata Bahar? Kalau saya mau, tinggal saya suruh bilang sama mereka anak-anak ini habisin. Habisnya Sambo. Subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi mirip seakan-akan ya preman yang ada di penjara gitu ya. Subhanallah. Ini kalau saya perhatikan ya perkataan dari Bahar bin Smith ini itu tidak jauh ya seperti preman-preman yang ada di penjara gitu ya teman-teman. Yang sepertinya ya memiliki daerah kekuasaan gitu. Kalau Bahar bin Smith ini ya, yaitu cucu Nabi yang asli, yang benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti ini teman-teman. Ini mah bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya keturunan siapa ini? Keturunan tahu sendiri lah teman-teman ya. Kok penceramah ada ya bernarasi seperti ini? Ente ini penceramah atau siapa sebenarnya? Silahkan kalian bisa pikirkan sendiri teman-teman ya. Ini video terakhir teman-teman yang sebenarnya sudah pernah saya reaction dan ini juga jauh lebih kocak teman-teman ya. Jadi Bahar Smith ini mengaku ya pernah katanya atau bahkan sering didatangi oleh para pejabat negara. Kemudian ya para pejabat negara tersebut ya menyodorkan beberapa cek untuknya teman-teman, ada cek pound sterling, ada BCA dan segala macam teman-teman ya. Kemudian katanya, Beb, kata pejabat-pejabat tersebut, silahkan kamu tulis ya berapapun yang kamu mau, tulis di cek nih berapa puluh triliun, berapa ratus triliun kata ya teman-teman ya. Yang penting Habib Bahar nggak usah ya ribut-ribut atau bahas masalah negara. Subhanallah, teman-teman ya. Emang ada orang yang punya sampai uang sampai 100 triliun ya yang rela memberikan kepada Bahar bin Smith ini. Sepenting itukah Bahar bin Smith ini teman-teman untuk negara ini sehingga ada katanya oknum pejabat yang mau atau rela memberikan ratusan triliun. La ilaha illallah. Ratusan triliun itu bukan sedikit teman-teman ya. Lebih baik kita gunakan untuk kita pribadi atau keluarga, kemudian membangun hal-hal yang bermanfaat teman-teman ya. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Habib, kocak ya ini. Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun tulis. Lucu ya teman-teman ya. Habib mau berapa? Ya tulis saja berapa ratus triliun. Itu uang apa kertas ya teman-teman? Ya emang uang kertas ya, itu uang apa itu ya daun gitu ya. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Ini ceramah apa ini? Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Iya. Apa jawaban anak? Mohon maaf,
saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith ini, ya Allah, ini jelas-jelas ini saya 100% nggak percaya. Orang berceramah bukan yang disampaikan itu yang adem, ya, misal Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ini berceramah selalu meninggikan dirinya sendiri. Ini Habib yang katanya kotor Nabi seperti ini. Sangat jauh sekali, teman-teman, ya. Ceramah kok isinya mencaci maki pemerintah, meninggikan dia, lalu kemudian seakan-akan memiliki daerah kekuasaan. Ini mau ceramah, ya, apa mau memprovokasi umat, ya. Astagfirullah. Jadi yang sangat disayangkan sekali, ya, para mukibinnya ini yang didengar ini bukan ceramah, ya, ataupun yang disampaikan itu bukan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, tapi malah yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang tidak berguna sama sekali. Coba, apa manfaatnya kalau kita mendengar ceramah dari Bahar bin Smith seperti ini? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Wong yang dibicarakan ini hanya meninggikan mereka bahwasanya saya ini, ya, menolak uang ratusan triliun. Apa ini ceramah seperti ini? Kasihan, ya, umat ini malah, ya, dikasih tausiah, dikasih ilmu semacam ini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalau mau berceramah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya, mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Lalu kemudian kalau ingin bercerita, ya udah cerita sirah Nabi, cerita para sahabat. Ini malah bercerita tentang dirinya. Semua orang bisa kalau mau bercerita tentang dirinya. Alhamdulillah, ya, teman-teman. Ya, kalau Bahar bin Smith ini sudah muak dengan negara Indonesia ini, ya udah keluar saja, ya, pulang ke sana aja, ke negara datuknya. Selesai, ya, teman-teman. Jadi tidak ada orang yang mengacaukan negara ini lagi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi siapa yang setuju kalau Bahar bin Smith ini pulang ke negara datuknya? Oke, bisa berkomentar, ya. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.